lah, Selin. Mau ngapain lagi lo nemuin gue di sini? Gue udah bilang sama lo, Dion, gue nggak butuh bantuan lo, gue nggak butuh lo. Ya, gue nunggu kabar dari lo, tapi lo nggak ada ngabarin gue kan? Ya udah, gue inisiatif untuk nyamperin lo ke sini. Ya buat apa? Buat apa gue ngabarin lo? Gue udah bilang kemarin sama lo, gue nggak butuh bantuan lo. Kayaknya lo tuh frustasi banget ya, sampai harus nyamperin gue terus-terusan. Hah? Gue bukan frustasi, tapi gue tahu banget, Sel. Lu butuh banget kan bantuan dari gue. Tapi lu nya aja yang gengsi untuk ngubungin gue duluan. Dion, lo mau pergi sekarang atau gue panggil keamanan? Jangan libatkan orang ketiga. Gue datang ke sini baik-baik. Sedang apa kalian? Ini semua gara-gara gue gak tegas deh sama perasaan gue. Coba sekarang ujung-ujungnya apa, Sak? Lu nyakitin hatinya Dinda. Dia tuh udah baik banget sama lu, Sak. Lu gak jelas banget sih, Sak. Gue harus gimana ini sekarang? Saka, Bu, kamu kenapa bengong sendiri di sini? Ada masalah? nggak lagi mikirin sesuatu aja, Bu. Kamu itu kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Sekarang kan udah ada ibu. Kamu bisa ngobrol sama ibu, siapa tahu ibu bisa bantu kamu. Ya, masalah pribadi, Bu. Nggak enak juga dia bahas di kantor. Ya udah kalau gitu ceritanya nanti aja sampai rumah. Iya, iya. Ya? Ibu tunggu ya. Saka ruangan lagi ya. Ya. Saya tanya sekali lagi sama Anda. Mau ngapain Anda datang ke sini? Anda mau berulah lagi? Dante, lu tenang dulu. Gue datang ke sini nggak berulah kok. Gue datang ke sini hanya diskusi doang sama Selin. Ya siapa tahu aja Selin butuh kaki tangan untuk melakukan sesuatu. Bukan begitu, Selin? Apa maksud perkataan Dion, Sal? Dante, aku udah berkali-kali ngomong sama dia, aku nggak butuh bantuan dia. Dia terus aja datangin aku. Jadi maksud kamu, Dion udah sering nemuin kamu. Ini bukan pertama kalinya. Duh, kenapa sampai keceplosan sih gue? Jawab, Sal, pertanyaan. Iya, gini sayang ya. Iya, memang Dion tuh nyamperin aku. Ini bukan yang pertama kalinya, tapi aku udah bilang sama dia, aku nggak butuh bantuan dia sama sekali, tapi dia terus datang nyamperin aku. Dante, buat aku masalah ini nggak penting, aku nggak perlu ngasih tahu ke kamu, apalagi soal Dion. Toh juga aku bisa handle, aku udah tolak dia berkali-kali. Jadi buat apa aku cerita sama kamu? Ya harusnya apapun itu kamu cerita ke saya, Sal. Ya walaupun itu nggak penting buat kamu, tapi penting buat saya. Bisa nggak usah teriak-teriak? Kamu itu udah jadi istri saya, Sal. Jadi semua hal yang terjadi sama kamu saya harus tahu. Dante, jangan teriak-teriak, ini di perusahaan aku. Udah ya, males banget aku berantem sama kamu apalagi soal Dion. Udah cukup. Udah ya kita masuk aja. Enggak, saya mau langsung balik ke Kusuma. Serah. Hati-hati. Besti. Hai. Sorry ya, nunggu lama ya. Nggak apa-apa. Sorry gue juga ngajakin lo ketemu dadakan. Nggak apa-apa. Mau belanja sekarang? Kenapa? Kelihatan kayak nggak semangat gitu sih. Oh, gue tahu nih. Lo pasti bukan ngajakin gue mau
belanja kan? Mau curhat kan sebenarnya? Sambil sih. Apa? Ngomong dong. Gue kesel banget sama Tommy. Gara-gara dia cemburu sama Rama, dia sampai buntutin gue coba tadi. Mungkin dia khawatir kali? Ya gue paham banget kalau khawatirin. Tapi nggak sampai buntutin gue juga, kan gue lagi kerja. Gue nggak habis pikir ya sama Tommy. Padahal ya dalam suatu hubungan itu kepercayaan adalah kuncinya, ya kan? Benar, setuju gue sama lo. Dante, Hey Vin, lo kenapa? Lo baik-baik aja? saya curiga sama Dion, Vin. Diem-diem dia suka nemuin Selin. Kenapa Dion sampai nemuin Selin? Itu dia, Vin. Saya juga nggak tahu kenapa dia nemuin Selin. Soalnya saya belum ngobrol banyak sama Selin. Padahal Selin udah cerita sama saya kalau dia udah nggak mau diganggu hidupnya lagi sama Dion. Tapi tanpa rasa takut, Dion selalu nemuin Selin. Kalau gini ceritanya, ini bisa bahaya Dante. Bisa-bisa Selin diperalat sama Dion untuk melancarkan aksinya. Gini aja, lu jebak aja ketika Dion ketemu sama Selin. Abis itu lo telepon gua akan datang. Gua akan ringkus dia dan gue jeblosin ke penjara. Dion itu buronan, bahaya. Oke, Vin. Nanti saya akan kabarin Anda. Oke. Saya duluan. Makanya gue kesel aja, kan gak gitu caranya. Masa harus buntutin gue pas gue lagi sama Rama kerja lagi gitu. Iya, oke, Besi. Gue ngerti posisi lo. Tapi di satu sisi gue juga ngerti posisinya Tommy gimana. Kalau saran gue sih, udahlah. Marahnya nggak usah lama-lama. Ngambeknya nggak usah lama-lama. Kalau ada apa-apa tuh dibicarain, komunikasiin. Jadi masalahnya tuh nggak berlarut-larut gitu, Besti. Itu juga cuma masalah kecil gini doang kan. Tommy cuma cemas doang kok. Yuk, jadi belanja nggak? Mau curhat lagi? Udah, lebih tenang sih gue ngobrol sama lo. Sekarang gua... Loh, gua ada Tommy. Kok lu gak ngomong sih? Ya ngapain gue ngomong, tau ujung-ujungnya bakal ketemu juga. Iya sih. Kenapa lu? Pakai lo tanya kenapa lagi, kalau dia kayak gini pasti ujungnya berantem sama bininya. Ini berdua nih, hobinya berantem mulu, pusing gue. Masalah apa sih? Ya salah sak drama rumah tangga. Gaya lu, Tom. Lu sendiri gimana, ada masalah sama Enggak, gue nggak terlalu penting. Kenapa? Masalah lu apa? Kenapa lu berantem sama Yuna? Lo ingat kan soal vendor yang kemarin gue ceritain ke lu? Ini gara-gara lu juga sih, gara-gara omongan lu nih gue jadi kepikiran jadinya. Gue? Ya, gue jadi kepikiran aja kalau mereka tuh ada hubungan di belakang gue, Sak. Ternyata? Lu dengerin gue dulu. Iya, oke. Terus? Ya udah, akhirnya hari ini tadi gue tuh ngikutin Yuna. Ngikutin diam-diam. Gue kepergok sama Yuna. Ya udah, alhasil gue berantem sama Yuna, dia kecewa sama gue, dia bilang dia kecewanya tuh karena gue tuh nggak percaya sama dia. Ya jujur gue nyesel banget sih, Sak. Cuman yang namanya hati kan nggak bisa dibohongin kan. Gue paham. Bener. Yang penting kan sekarang lu udah tahu ternyata Yuna nggak ada apa-apa kan. Ya, daripada lu khawatir terus. Makanya yang penting kan sekarang lu udah tenang. Yuna nggak ada apa-apa sama cowok lain, itu aja. Ya. Terus lu sendiri ada masalah apa? Ya sebenarnya nih masalah gue ini, gue butuh bantuan lu berdua sebenarnya.